Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan dulu, kami dari kelompok Billy Farrell Oliver di Kimia. Perkenalkan diri kita dulu, nama saya Billy Tanzil. Nama saya Muhammad Farah Rizky. Nama saya Oliver Martinez. Jadi, dalam video ini kita akan membahaskan hasil dari analisa bahaya kemasan makanan berbahan styrofoam kita. Lanjut. Informasi penting apa saja yang kalian dapat dari video tersebut? Oke, jadi pertanyaan ini ada di LKPD-nya. Untuk itu, bahwa makanan dijual oleh supermarket atau pedagang kaki lima yang dibungkus oleh styrofoam atau gabus sintetis bisa memunculkan kanker dalam tubuh karena benzene dan stirena tidak bisa dicerna tubuh. Benzena dan stiren ini merupakan zat yang bisa menyebabkan kanker. Ketika styrofoam diisi dengan makanan atau minuman panas, benzot akan keluar dan membaur bersama makanan dan minuman tersebut. Lanjut. Nah, lalu untuk menjawab konsep pengetahuan kimia apa yang berhubungan dengan masalah di atas. Nah, jadi yang berhubungan dengan masalah di atas adalah kimia organik, turunan alkana, dan juga polimer. Kimia organik itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat-sifat, perubahan, komposisi, reaksi, dan sintetis senyawa yang mengandung atom karbon. Tidak hanya senyawa hidrokarbon, tapi juga senyawa yang mengandung unsur lain, seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen fosfor, silikon, dan juga sulfur. Nah, turunan alkana adalah senyawa organik yang berasal dari alkana atau hidrokarbon jenuh dengan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen dengan gugus fungsional lain atau dengan mengubah struktur dasarnya. Gugus fungsional adalah bagian dari molekul yang menentukan sifat kimia dan juga reaktivitasnya. Beberapa contoh dari turunan alkana ini adalah alkohol, aldehida, keton, asam karboksilat, dan juga amina. Lalu untuk polimer ini adalah molekul besar yang terbentuk dari pengulangan satu atau beberapa jenis unit molekul kecil yang disebut monomer. Proses ini dikenal sebagai polimerisasi. Nah, polimer ini dapat terbentuk secara alami atau juga disintetis secara buatan dalam laboratorium. Mereka ini memiliki beragam sifat, tergantung pada struktur kimia dan juga cara molekul-molekul tersebut disusun. Nah, beberapa contoh dari polimer ini adalah protein, selulosa, DNA, dan juga RNA. Lanjut. Jadi, apakah material styrofoam aman dijadikan kemasan makanan dan merupakan polimer yang memenuhi standar food grade? Jawabannya adalah tidak, karena memiliki zat benzena dan stirena yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Mereka akan masuk ke makanan apalagi saat makanannya sedang hangat atau saat panas-panasnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada pertanyaan pertama atau juga poin pertama. Lanjut. Tuliskan rencana penyelesaian penentuan material yang tepat yang dapat digunakan sebagai kemasan makanan yang sesuai dengan standar food grade. Beli wadah makanan yang food grade, walaupun plastik pun harus food grade dan microwave safe, agar zat-zat kimia berbahaya tidak bercampur dengan makanan. Styrofoam adalah wadah makanan yang tidak food grade, karena jika kena panas, zat-zat kimia bisa bercampur dengan makanan. Wadah makanan yang pantas untuk dihangatkan atau dipanaskan untuk makanan adalah wadah terbuat dari polimer yang cukup tahan panas. Styrofoam tidak cukup tahan panas. Lanjut. Nah, bersama dengan teman kelompok, kumpulkan berbagai informasi mengenai jenis-jenis polimer yang sesuai dengan standar food grade. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sudah didapatkan beberapa informasi tentang jenis-jenis polimer ini. Nah, yang pertama adalah acrylonitrilia butadiena stirena. Nah, ini adalah sejenis kopolimer yang tersusun dari beberapa monomer pembentuk. ABS berasal dari akronitril, butadiene, dan juga stirena. Akronitril adalah monomer sintetis yang bersifat stabil terhadap panas, tahan terhadap bahan kimia, dan juga memiliki kekuatan tinggi. Lalu ada high density polyethylene. High density polyethylene atau disebut dengan HDPE adalah polietilena termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. HDPE ini memiliki karakteristik yaitu sedikit buram dan juga transparan, serta dia itu elastis. Plastik ini tidak tembus air, tidak berbau, tahan panas, dan juga tahan benturan.
Lalu ada polyterketone eh, atau biasa disingkat dengan PEEK. Adalah polimer termoplastik tinggi yang sangat kuat, tahan terhadap suhu tinggi, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap sebagian besar pelarut organik dan juga bahan kimia agresif. Lalu yang terakhir adalah akrilik. Akrilik ini adalah semacam plastik yang menyerupai kaca, namun dia memiliki sifat yang membuatnya lebih unggul dan juga super keras. Eh, Warnanya itu dia tak cepat pudar dan juga bobotnya yang ringan menjadi keunggulan akrilik. Oleh karena itu dia itu sering dijadikan bahan baku dari sebuah barang kerajinan. Lanjut. Oke, lakukan analisis struktur dan sifat dari sifat polimer yang akan dijadikan sebagai bahan material kemasan makanan. Sepertinya ini tidak perlu dijelaskan ya, soalnya ini sudah ada gambarnya juga. Saya kasih waktu 5 detik, silakan Anda pause dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Oke. Tuliskan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bahan material kemasan makanan agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Standar-standarnya adalah tahan panasan cukup tinggi, yaitu panasan yang biasanya dibuat oleh makanan hangat. Ini agar zat-zat kimia wadah tidak bercampur dengan makanan dan juga tahan microwave. Wadah juga tidak harus rapuh atau mudah hancur agar tidak ada bagian wadah yang tidak terlihat pemakan yang dimakan oleh pemakan. Lanjut. Nah, selanjutnya, manakah jenis polimer pada poin 7 yang sesuai dengan kriteria bahan material kemasan makanan pada poin 8? Lalu manakah dari beberapa jenis polimer ini yang memiliki kualitas bahan material terbaik dan sudah sesuai dengan standar GradeFood? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sudah disiapkan 3 jawaban, yaitu yang pertama polipropilen, itu dikarenakan dia kaku, ketahanan bagus, ketahanan kalorinya bagus, dan juga kekuatan tensilnya bagus. Lalu yang kedua adalah HDPE. HDPE ini menjadi jawaban karena dia fleksibel, dia murah, lalu perbandingan kekuatan densitasnya tinggi, dan kemudian terakhir dia tahan terhadap suhu rendah. Kemudian yang terakhir adalah polyethylene terephthalate. Nah, dia sudah food grade dan juga bisa menjadi jawaban karena dia keras, tahan microwave, dapat didaur ulang, enteng, dan juga terakhir dia bebas dari bocor. Lanjut. Oke, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, tolong buatlah kesimpulan. Jadi dengan pengetahuan polimerisasi di kimia organik, diketahui bahwa bahan styrofoam, yaitu polisterina, tidak pantas untuk dijadikan sebagai wadah makanan karena jika kena sesuatu yang hangat seperti kuah mie instan, maka styrofoam akan sedikit meleleh dan bercampur kepada makanan dan dimakan oleh pemakan atau pengkonsumsi, yang akan menyebabkan konsekuensi tidak sehat kepada pemakan seperti yang tadi, yaitu memicu kanker. Maka harus dipakailah wadah yang sesuai dengan food grade, yaitu wadah yang tahan panas secukupnya, aman microwave, dan tidak mudah rapuh, keras, dan juga kaku. Lanjut. Oke, habis ternyata. Oke, Silakan. sekianlah presentasi kami tentang bahaya kemasan styrofoam ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.